Gengs, apa kabar? Senang sekali berjumpa dengan geng semua. Salam kenal dan salam sukses dari BCNQ. Mari tetap jaga semangat kita masing-masing, tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan dan selalu berpikir positif atas apapun yang sedang terjadi di seputar kita. Geng, pembahasan kali ini berfokus pada potensi diri yang terlalu sering dikhianati. Geng, sebagaimana diketahui, pada saat kita mengajukan pertanyaan kepada sejumlah individu, apakah diri Anda merasa potensial? Kalau ini ditanyakan ke banyak orang, maka jawabannya tetap sama. Hampir 99,sekian% memberikan jawaban bahwa dirinya adalah potensial. Jikalau seseorang mengaku dirinya potensial, sebetulnya secara bersamaan yang bersangkutan itu mengakui bahwa dirinya adalah hebat. Terlepas bahwa pengakuan tersebut itu sifatnya apakah pengakuan implisit ataukah eksplisit. Kenapa seseorang berani menyatakan dirinya hebat? Terlepas bahwa yang bersangkutan itu betul-betul menyadari ataukah tidak tentang bekal hebat yang ada di dirinya. Namun faktanya, setiap individu nyatanya telah dibekali bekal yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terlepas apakah individu tersebut akhirnya bersyukur ataukah tidak. Terlepas apakah individu tersebut akhirnya memakai bekal yang luar biasa tersebut ataukah tidak. Bekal yang luar biasa tersebut adalah kapasitas otak dan kapabilitas fisik. Dan sejatinya kapasitas otak dan kapabilitas fisik tersebut adalah peluang. Nah, jadi kalau ada seseorang yang menyatakan bahwa saya tidak berhasil karena tidak ada peluang di seputar saya. Saya tidak berhasil karena lingkungan saya tidak memberikan peluang ke diri saya. Nah, pernyataan-pernyataan ini adalah pernyataan-pernyataan yang sangat naif. Karena sejatinya peluang itu bukan berasal dari lingkungan. Peluang itu sejatinya berasal dari dirinya sendiri. Yakni kapasitas otak dan kapabilitas fisik. Itu adalah peluang. Peluang yang luar biasa. Yang menjadi masalah adalah apakah peluang yang luar biasa tersebut dieksplorasi ataukah tidak. Apakah peluang besar yang ada di diri kita tersebut dimanfaatkan ataukah diabaikan. Kalau peluang besar yang ada di diri kita tersebut tidak dimanfaatkan, maka tidak mungkin kita itu bisa berhasil. Karena peluang yang ada tidak dimanfaatkan, cenderung diabaikan. Dan gengs, kita sungguh miris jika di antara kita ternyata saat merasa tidak berhasil sampai berani menyatakan bahwa Tuhan itu tidak adil. Kenapa yang lainnya dikasih peluang, saya tidak diberikan peluang untuk sukses. Nah, ini adalah pernyataan yang sungguh sangat miris, sangat memprihatinkan. Begitu beraninya kita menyatakan hal tersebut. Semestinya pernyataan tersebut tidak boleh terucap dari mulut kita. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan sudah ngasih peluang yang sama buat diri kita masing-masing, yakni terletak di kapasitas otak dan kapabilitas fisik. Semua orang telah dibekali oleh dua hal ini. Yang menjadi masalah adalah apakah sekali lagi kita memanfaatkan ataukah mengabaikan. Kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka tentunya kita harus memanfaatkan dua peluang tersebut, dua potensi besar tersebut. Jangan sampai kita mengabaikan. Kalau kita mengabaikan bekal yang luar biasa tersebut, sama saja kita tidak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi jangan sekali-sekali kita mengucapkan bahwa Tuhan itu tidak adil karena tidak memberikan peluang yang sama. Tuhan itu sungguh luar biasa adilnya kepada kita semua. Terlepas bahwa kita ini sebagai makhluk yang taat atau tidak, semuanya dikasih bekal yang sama, yakni kapasitas otak dan kapabilitas fisik. Nah, gengs, yang menjadi PR adalah apakah kita mengeksplorasi kapasitas otak dan kapabilitas fisik secara maksimal ataukah optimal. Kenyataannya, geng, kita lebih banyak mengabaikan kapasitas otak dan kapabilitas fisik tersebut. Dari mana kita tahu kita ini mengabaikan kapasitas otak dan kapabilitas fisik yang ada di diri kita? Simple, geng. Seberapa sering kita menyampaikan pernyataan negatif tentang diri kita sendiri? Kalau kita sering menyampaikan pernyataan negatif tentang diri kita sendiri, ini adalah sebagai pertanda bahwa kita ini sedang mengabaikan kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita. Kalau kita dalam fase kehidupan kita ternyata lebih banyak menyampaikan pernyataan-pernyataan negatif tentang diri kita, maka itu sama saja kita sedang mengkerdilkan potensi hebat yang ada di diri kita. Pernyataan-pernyataan negatif tersebut misalkan adalah seperti ini, gengs. Pendidikan saya rendah, manalah mungkin mengalahkan mereka. Hati-hati, ini adalah pernyataan negatif yang tanda kutip adalah sedang mengkerdilkan dirinya sendiri. Ingat, kita memiliki kapasitas otak dan telah dibekali kapabilitas fisik.
Jadi kita bisa mengalahkan siapapun terlepas kondisi kita saat ini seperti apa. Selama kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita pakai, kita bisa mengalahkan siapapun. Terlepas yang kita kalahkan itu pendidikannya lebih tinggi dari kita, terlepas yang mau kita kalahkan itu lulusan dari mana. Selama kita tidak merendahkan diri sendiri, maka kita bisa mengalahkan siapapun. Dan selayaknya kita tidak merendahkan diri sendiri karena kita sudah dibekali dua hal yang luar biasa, yakni kapasitas otak dan kapabilitas fisik. Tinggal dipakai saja bekal tersebut. Maka jangan sampai kita mengeluarkan kalimat-kalimat negatif tentang diri kita. Karena kalau kita sedang mengeluarkan kalimat-kalimat negatif tentang diri kita, artinya kita mengingkari potensi yang ada di diri kita. Mengingkari kehebatan yang ada di diri kita. Pernyataan negatif yang lainnya misalkan, saya hanyalah lulusan sekolah tak favorit. Manalah mungkin mengalahkan mereka yang sekolah favorit. Sekali lagi, ini adalah pernyataan yang mengkerdilkan dirinya sendiri. Kita bisa mengalahkan siapapun selama kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita pakai secara maksimal. Jadi masalahnya bukan kita lulusan sekolah tak favorit, masalahnya bukan pendidikan kita rendah, masalahnya adalah kita belum optimal memakai kapasitas otak dan kapabilitas fisik. Nah, kalau kapasitas otak dan kapabilitas fisik ini kita pakai, kita nggak peduli pendidikan kita itu rendah atau tinggi, kita nggak peduli lulusan sekolah favorit atau tidak, kita bisa mengalahkan siapapun. Bagi geng yang sekolahnya favorit, belum tentu mengalahkan mereka yang sekolahnya tak favorit. Selama yang dulu lulusan sekolah favorit ternyata tidak dipakai kapasitas otak dan kapabilitas fisiknya, maka dia pasti akan kalah juga. Jadi penentu kalah menang itu tergantung apakah saat ini kita memakai kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita. Terlepas pendidikan kita apa, terlepas kita lulusan dari sekolah yang mana. Pernyataan negatif yang lainnya misalkan contohnya geng adalah, saya belum punya pengetahuan dan pengalaman. Manalah mungkin mengalahkan mereka yang sudah punya pengetahuan dan pengalaman. Bisa jadi orang yang punya pengetahuan dan pengalaman saat ini sedang menganggurkan kapasitas otak dan kapabilitas fisiknya. Nah, saat mereka sedang menganggurkan kapasitas otak dan kapabilitas fisiknya, di saat bersamaan ternyata kita kondisinya sebaliknya, kita sedang tinggi-tingginya memakai kapasitas otak dan kapabilitas fisiknya, maka bisa jadi kita bisa mengalahkan mereka yang sebelumnya punya pengetahuan dan pengalaman. Jangan sampai pernyataan negatif tentang diri kita itu muncul. Karena kalau sampai pernyataan negatif tentang diri kita itu muncul, maka di saat itulah kita sedang tidak memakai kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita. Satu lagi Ken, contoh pernyataan negatif yang lainnya. Misalkan, penampilan saya tidaklah semenawan mereka. Malah mungkin mengalahkan mereka yang penampilan fisiknya menawan. Ini adalah pernyataan yang juga sembrono Ken. Sukses tidaknya kita, menang kalahnya kita, itu bukan ditentukan oleh penampilan kita. Yang menentukan adalah sejauh mana kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita dipakai atau tidak. Pada saat tidak dipakai, maka itulah momen kita pasti kalah dengan mereka, siapapun mereka. Jadi masalahnya bukan masalah penampilan, masalahnya adalah apakah kita pakai nggak potensi yang ada di diri kita masing-masing. Dan pernyataan-pernyataan negatif yang lainnya. Hati-hati gengs, jangan sampai terlalu sering pernyataan negatif tentang diri sendiri itu keluar. Kalau pernyataan negatif tentang diri sendiri itu sering keluar, itu sama saja dengan kita mengkerdilkan diri sendiri. Bahkan itu sama saja dengan kita mengkhianati potensi diri kita. Nah, seberapa sering sebetulnya kita mengkhianati diri kita sendiri? Kalau dicermati, mungkin terlalu sering kita mengkhianati potensi diri kita. Maka mari kita bersama-sama untuk memperbaiki diri kita dan mulai mengeksplorasi kehebatan yang ada di internal kita masing-masing. Terlepas apapun background kita, terlepas apapun kondisi kita saat ini, kita masing-masing adalah individu yang hebat. Jangan biarkan bekal hebat yang ada diri kita itu banyak nganggur. Justru sebaliknya, bekal hebat yang ada di diri kita harus kita pakai sampai lusuh. Jangan sampai kita biarkan hingga akhirnya berkarat. Sangat sayang. Dan itu juga sekaligus menunjukkan kita makhluk yang tidak bersyukur. Bekal yang luar biasa tidak dimanfaatkan secara maksimal. Oke gengs, sampai di sini dulu video kali ini. Mari tetap menjaga semangat kita masing-masing.
tetap pantang menyerah. Mari terus berbuat kebaikan. Ayo terus berburu kesuksesan. Dan jangan sekali-sekali mengkerdilkan kehebatan kita masing-masing. Mari kita secara optimal mengeksplorasi kapasitas otak dan kapabilitas fisik kita. Terlepas siapapun kita. Terlepas apapun background kita. Gengs, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sampai ketemu di seri video berikutnya.